Bang, kenapa ya kalau kita percaya diri pasti ada aja yang bilang ingat ilmu padi. Oh. Kalau abang di posisi itu gimana? Kalau lo percaya diri lo dikatain sombong gitu kan? Lo udah berkali-kali sih ngomong soal ini ya, tapi ya harus gua ulang lagi terus menerus mungkin karena ya memang seperti itu adanya harus gua ulang-ulang terus. Jadi percaya diri itu bukan sombong sebenarnya. Tapi percaya diri itu memang harus melalui proses sombong dulu biasanya. Karena sombong itu adalah vibrasi atau energi yang lebih tinggi daripada insecure, daripada malu. Kalau kita insecure itu kan perasaan kita itu malu, merasa kecil, merasa rendah, merasa bersalah, merasa macam-macam kan, yang bikin kita down. Sedangkan kalau sombong itu bikin kita up, ya kan? Nah, jadi sebenarnya sombong itu adalah salah satu proses yang dilalui untuk mencapai titik kepercayaan diri yang sesungguhnya. Memang harus kita melalui fase itu. Oke. Jadi kepercayaan diri yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan sifat sombong, tapi perasaan kasih sayang, perasaan sukacita, perasaan tenang itu adalah kepercayaan diri sejati. Kalau yang nyombong itu sebenarnya belum sampai malahan itu, tapi itu proses yang harus lo laluin. Gitu loh ya. Jadi kalau lo dikatain ini itu abaikan saja dulu untuk saat ini. Kalau memang lo sedang berproses, nanti lo akan nemu sebuah titiknya sendiri kok. Gua kira yang penting lo stay tune aja sama mindset. Gue kira lo nggak akan tersesat kemana-mana, guys. Gue itu sangat menyayangkan sekali ya ketika orang-orang yang insecure. Kan orang itu kalau dibilang insecure itu kan dia jadi kayak merasa terdiskriminasi kan. Ah, lo takut ya gitu kan. Oh enggak, gue nggak takut ah. Dia terintimidasi kan, terdiskriminasi dengan kata-kata takut, kata-kata bersalah, kata-kata malu itu kan. Akhirnya dia tutupin itu semua insecurity itu dia dengan ilmu padi lah, ilmu jembut lah, ilmu apalah, terserah gitu kan. Akhirnya ditutupin pakai itu karena itu kayak semacam barrier supaya dia itu nggak terlalu malu dan nggak terlalu down gitu. Misalkan kayak ada orang yang nggak mampu, orang yang miskin, terus lihat orang kaya nggak apa gitu kan. Iya, gue orang miskin tapi balasan gue nanti di surga, atau orang kaya itu jahat, dia itu memakan harta orang yang miskin dan bla bla bla. Nah itu kan sebenarnya karena dia nggak mampu, makanya dia ngejudge orang lain, orang yang kaya itu supaya hatinya merasa lebih baik gitu loh. Karena kalau diakuin iya dia kaya gue miskin, kok rasanya nggak enak banget ya di hati gue ya, gitu loh. Jadi sangat disayangkan sekali ya ketika orang-orang itu menggunakan kata ilmu padi itu tadi untuk menutupi insecurity-nya. Sangat disayangkan kan. Ini kita ngomong lebih deep lagi dan ini akan risky omongannya, cuma gue pengen ngomong juga. Jadi ada beberapa orang itu yang menurut gue itu religius ya, yang gue temuin gitu. Kalian kan udah lama ya melihat gue live di sini ya, dan seperti apa tuh gue tuh kalau ngulitin orang itu baru teksnya doang, belum kalau ketemu orang secara langsung lah ya. Ya kan, jadi gue kira kalian bisa mengira-ngira seperti apa gue itu menguliti perasaan apa atau psikologi terbalik dari apa yang orang lain ucapkan kan. Kalian pasti bisa ngira-ngira itu kan. Nah, ada beberapa orang-orang yang gue temuin dan dia itu religius, dia itu insecure sebenarnya, tapi dia menutupinya dengan seolah-olah itu adalah dari Tuhan, dari langit agung dan suci gitu loh. Bagi gue itu ridiculous itu bagi gue konyol banget karena dia insecure tapi dia tutupin seolah-olah itu agung gitu. Itu bagi gue sangat-sangat disayangkan. Sekarang kalau dipikir-pikir ya, para tokoh-tokoh misalkan kayak utusan Tuhan atau apapun lah yang kita anggap suci dalam agama kita masing-masing, menurut lo dia orang yang confidence apa insecure? Dia nggak akan mempromosikan agamanya kan kalau memang dia insecure kan, karena gue takut, gue malu kan, harusnya begitu. Jadi yang sayang banget itu orang-orang yang sudah diklaim sebagai tokoh agama yang gue temuin gitu, dan omongannya dengerin orang tapi dia ngajarin orang untuk insecure, untuk selalu berada dalam kelemahan, ketakutan terhadap mati. Yang mana ya gue nggak tahu itu gimana konsepnya, gue nggak ngerti. Tapi kayak kok perasaannya gue itu semakin mengikuti agama ini, kok semakin tiap hari gue dilanda takut, dilanda apa gitu loh ya kan. Kok nggak ada damai-damainya hati gue gitu loh. Kan harusnya kan kita menebarkan kedamaian gitu. So, ya itu obrolan gue dan obrolan ngelantur gue, dan gue nggak akan nyinggung siapapun di sini. Cuma ya di sini gue ingin berbagi referensi itu supaya kita lebih kritis lagi dalam mendengarkan opini orang lain. Nih orang ilmu padi beneran atau dia emang takut gitu loh. Kayak zaman di sekolah dulu kan dibully sama orang yang lebih jagoan gitu kan, nggak apa-apa ngalah aja gitu kan. Bukan ngalah, itu sebenarnya takut.
tapi ditutupin pakai ngalah supaya kita tuh nggak terlalu terpuruk. Tapi sebenarnya keterpurukan itu bersembunyi di balik di dalam sana, yang mana itu akan jadi bom waktu suatu hari nanti. Alright, dan itu adalah teknik-teknik dasar yang dipelajari di semester 1, you know. So alangkah baiknya kalau lo belum masuk semester 1, mari. Next.